Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Agasa dari kelompok 5 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi di semester 2 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan cara merancang topologi jaringan di mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu tentang pengetahuan dasar konsep desain jaringan. Jaringan dasar adalah jaringan secara generik dapat diartikan sebagai satu set entitas. Satu set entitas itu bisa orang, benda, tempat, kejadian, dan lain-lain yang sering berhubungan satu sama lainnya. Sebuah jaringan memungkinkan Anda untuk mengedarkan unsur material atau bahan antara masing-masing entitas tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan baik tentunya. Salah satu cara untuk mengkategorikan berbagai jenis desain jaringan dasar komputer adalah dengan ruang lingkup atau skala mereka. Kita juga sudah tahu ada beberapa skala di jaringan komputer, ada yang kecil, ada yang lokal, ada yang kampus, ada yang metropolitan, ada yang dan lain sebagainya lah. Itu akan dibahas nanti satu persatu di sini. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai local area network atau LAN. LAN menjadi penghubung antara perangkat jaringan di dalam jarak yang pendek. Sebuah gedung sekolah, kantor, juga rumah yang jaringan diisi satu LAN. Namun terkadang dalam satu gedung akan diisi banyak LAN yang terletak mungkin di per kamarnya. Berarti di setiap ruangan pasti ada LAN. Terkadang adanya LAN bisa menjangkau kelompok bangunan sekitarnya. Jaringan TCP atau IP LAN ternyata sering namun tidak bisa dimenyelesaikan dalam subnet IP tunggal. Yang kedua, ada Metropolitan Area Network atau MAN. Adalah jaringan komputer yang bertugas menghubungkan dua bahkan atau lebih antar jaringan LAN atau di dalam satu kota. Jika jarak yang menjadi penghubung dalam membangun jaringan, artinya jaringan MAN telah digunakan, MAN sebenarnya lebih besar daripada LAN, namun lebih kecil daripada WAN. Adanya MAN memakai perangkat khusus serta kabel supaya bisa menghubungkan LAN. Yang ketiga, ada Wide Area Network atau WAN. Sering disebut dengan sekumpulan LAN yang sudah tersebar geografis. Ada perangkat jaringan dikenal dengan router yang berfungsi menghubungkan antara LAN menuju WAN. Pada jaringan IP adanya router yang digunakan untuk menyimpan alamat LAN juga alamat WAN. Next, ada Personal Area Network atau PAN. Tidak jauh beda dengan LAN, adanya PAN memungkinkan mencakup berbagai wilayah yang lebih kecil lagi, misalkan jaringan kantor atau rumah sendiri. Ada juga Campus Area Network. Jaringan kampus area network dikatakan mirip MAN, namun terbatas dalam universitas bahkan akademik. Jaringan satu ini biasanya disisipkan dalam kegiatan pendidikan, misalkan praktik lab, pembaruan kelas, ujian, email, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Yang keenam, ini bukan termasuk ke dalam jaringan komputer yang secara skala, tapi ini termasuk dalam jaringan komputer. Ada iklan yang sudah tidak asing mengenai internet. Merupakan berbagai jenis jaringan komputer yang paling besar yang pernah dibuat oleh manusia. Hanya internet bisa menghubungkan berbagai jutaan perangkat dengan komputasi yang masuk dalam laptop, PC, workstation, webcam, tablet, TV, CCTV, dan lain sebagainya. Next, ada VPN. VPN merupakan solusi dalam menyediakan berbagai koneksi pada internet secara lebih aman. Misalkan di sebuah perusahaan mempunyai dua kantor, satunya ada di Jakarta serta yang lainnya ada di Bandung. Hal ini masing-masing perusahaan bisa memakai VPN dalam menghubungkan antara dua kantor tersebut. Kegunaan VPN untuk membuat jalur aman pada internet serta dapat digunakan dalam transmisi data agar jaringan aman lah itu VPN. Terus ada Storage Area Network. Sesuai dengan namanya itu storage, berarti sistem area network merupakan koneksi tentang hardware-nya yang tinggi. Yang terakhir, yang ke-9 ada Small Area Network, digunakan untuk menghubungkan IC, komponen pada papan sirkuit cetak atau dalam sistem. Next, ada Dash Area Network, adalah workstation multimedia berbasis di sekitar interkoneksi ATM. Ada juga CAN atau Controller Area Network. Berbeda dengan Campus Area Network, pada mulanya dikembangkan untuk aplikasi pada kendaraan bermotor oleh Robert Bosch.
tapi untuk motor lah, karena adalah sebuah protokol komunikasi serial yang secara efektif membantu mendistribusikan real-time control dengan keamanan tingkat tinggi. Solusi ada iklan. Kemudian ada cluster area network atau CAN, adalah jaringan yang terbentuk dari beberapa jaringan LAN namun tidak cukup besar untuk disebut WAN. Astaga, iklan mana sekali tag lah. Kemudian ada jaringan untuk kebutuhan, ini typo bisnis. Kita sudah tahu bahwasannya di perkantoran juga jaringan pasti dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kantor gitu, seperti untuk bisnis, transfer data, transfer file, berhubungan dengan kantor lain untuk Zoom dan lain sebagainya. Karena kegunaannya itu untuk pertama bisa menghemat biaya, karena juga lebih mempercepat komunikasi dengan yang lain seperti tadi transfer file ataupun chat dengan lain ataupun kantor yang lain. Terus di sini ada topologi jaringan dan jenisnya. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang umum digunakan saat ini adalah bus. Ada topologi token, ada topologi ring, ada star, ada tree, dan ada mesh. Yang pertama topologi bus. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Seperti kayak di warnet. Pasti lo mulai pusat gangguan, enggak pasti gangguan seperti itu. Kemudian ada topologi ring. Sesuai gambarnya, topologi ring itu kayak ring bulat. Pada topologi ring ini semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksudkan sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Kemudian ada topologi star. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Bentuknya seperti star. Next ada topologi tree, bentuknya seperti pohon, dari bahasa Inggris tree, pohon. Topologi tree dapat berupa gabungan dari topologi star dan topologi bus. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk kita interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Gabungan. Kemudian ada topologi mesh. Topologi mesh digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar node komputer. Topologi ini merefleksikan desain internet yang memiliki multipath ke berbagai lokasi. Kemudian ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Komputer 1, komputer 2 gabungkan peer-to-peer. Kemudian ada topologi linear. Topologi linear ini sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Karakteristiknya dia memakai konektor BNC dan kabel RJ58, di mana skema jaringannya mirip seperti topologi bus. Seperti di gambar, topologinya itu seperti bus dan runtut ke lurus runtut. Kemudian ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Kemudian kita akan membahas mengenai wireless atau kabel. Wireless dengan jaringan kabel. Jaringan wireless adalah jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah interkoneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruangan tunggal ke seluruh kampus. Jaringan wireless berarti jaringan tidak pakai kabel. Jaringan kabel. Ada juga headset wireless. Kenapa tidak pakai wireless? Tidak ada duit. Kemudian ada jaringan kabel seperti ini. Ini bukan jaringan sih sebenarnya, tapi termasuk dalam kabel, headset kabel. Kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan yang lainnya. Ada beberapa jenis kabel jaringan komputer yang biasa digunakan dalam jaringan komputer. Ada banyak jenis kabelnya, ada kabel fiber optik, kabel dan yang lainnya lah.
Lalu kelebihannya ya yang wireless itu gampang dibawa sana kemari, dan juga yang jaringan kabel itu agak tricky nyambungin kabel. Menghitung physical and financial constraint. Untuk menganalisis financial market constraint hypothesis ini, Evan dan Liggstone tahun 89 dan Evan Jovanovic tahun 89 melihat hubungan antara usaha yang baru dibuka atau self-employment dengan kepemilikan aset individu. Studi lain oleh Hurst menggunakan strategi yang sama untuk menganalisis hipotesis tersebut di tingkat rumah tangga. Ada juga teori kendala atau theory of constraint. Manajemen constraint atau lebih dikenal dengan teori constraint (TOC) merupakan salah satu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Seperti kita membuat satu perusahaan dengan manajemen bisnis dan memakai teori of constraint, kita harus mencari apa saja kekurangan ataupun kendala di perusahaan yang kita nakodai. Lalu kita akan mencari solusinya untuk memecahkan kendala tersebut agar tidak terjadi kendalanya itu. Ibaratnya kayak berakit-rakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fikri Abiasa dari kelas PTIK semester 2 kelas B dari kelompok 5 jaringan komputer. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.